Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
Ada sukacita? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita memulai ibadah. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sungguh penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua kasih-Mu karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau ada selalu bersama dengan kami di masa-masa, di musim-musim kehidupan kami. Baik di masa kami berlimpah, bahkan ketika masa kami kekurangan, Engkau selalu ada. Penyertaan-Mu sempurna, bahkan penyediaan-Mu di masa kekeringan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan Engkau juga menyertai, memberkati Indonesia. Indonesia diberkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati juga Tuhan Presiden dan Wakilnya, Pak Prabowo dan Pak Gibran Tuhan. Biarlah Tuhan ada kasih-Mu, ada damai-Mu dalam kehidupan Tuhan kedua pemimpin negara kami ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan berikan kesatuan hati, keunitian dalam memimpin bangsa Indonesia. Sehingga Indonesia menuju bangsa yang adil dan makmur. Tuhan, Engkau juga memberkati Gembala sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 terkasih Dr. Yanto. Biarlah Tuhan kasih kuasa urapan-Mu mengalir dalam kehidupan kedua hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kesehatannya, keluarganya, bahkan pelayanannya dimanapun kedua hamba-Mu ini berada Tuhan. Banyak membawa banyak jiwa mengalami pertobatan, bahkan mereka berjumpa secara pribadi terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat generasi Yeremia. Biarlah generasi ini semakin hari semakin kuat di dalam Engkau, bertumbuh berakar, berbuah di dalam kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan kami percaya lewat generasi muda di GBI PRJ ini Tuhan, kami percaya akan lahir Elia-Elia di zaman ini yang punya kuasa perkataan, yang boleh menjalankan amanat agung hingga ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah ibadah kami taruh ke dalam tangan-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami sungguh menyenangkan Engkau. Dan lewat pujian penyembahan kami hari ini bahkan kebenaran firman-Mu, kami berjumpa pribadi dengan Engkau. Sehingga kami pulang membawa kemenangan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama katakan amin. Gereja Tuhan shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita memasuki minggu Natal, minggu yang luar biasa bagi setiap kita. Sebab hari ini kita akan merayakan kelahiran Juru Selamat setiap kita, amin. Sama-sama sorakan, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus, haleluya. Satu pribadi yang sudah lahir bagi setiap kita, siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya sebab ini yang kami percayai dengan segenap hati kami, Tuhan Yesus. Sama-sama kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus.
kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Kita mau rayakan sebab Dia lahir bagi kita dan Dia mati bagi kita untuk tebus dosa kita semua. Yang percaya mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala. Mari sekali lagi nyatakan Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Mari nyatakan Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Come on, everybody, angkat suara sekali kita nyatakan Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Biarkan musik memuji Tuhan. Mari kita rayakan kelahiran Tuhan kita, sebab ini adalah anugerah yang terbesar dari Tuhan bagi kita. Yang percaya sorakan haleluya. Mari kita menari buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama angkat suaramu nyatakan Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Nyatakan Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala. Geber-geber angkat suaramu nyatakan Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi nyatakan Dia itu firman Allah, itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat. Sekali lagi nyatakan Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara silahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan presentasi dari Diakonia. Tim Diakonia dipersilahkan. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini adalah minggu ketiga di mana merupakan berkat tersendiri buat kita. Kita sama-sama bisa menabur dalam bentuk diakonia.
Kita orang percaya dipanggil untuk ambil bagian dari amanat agung ini, dari baik pelayanan langsung maupun tidak langsung. Kita bertumbuh bersama dengan visi misi yang sama melalui gereja kita untuk menjadi pribadi yang berkarakter Kristus dan berdampak bagi sesama. Bapak Ibu, kami tim misi mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu yang sudah dalam bentuk persembahan diakonia, kebutuhan pokok, kebutuhan anak, kebutuhan lainnya, serta keikutsertaan kegiatan kami. Berikut kami informasikan penerimaan dan pengeluaran diakonia selama bulan November dengan total penerimaan 239 juta sekian. Kemudian dengan pengeluaran kegiatan misi 57 juta sekian, bantuan sosial jemaat 48 juta sekian, Raising the Standard 8 juta sekian, bantuan sekolah PAUD Cerah 7 juta sekian, bantuan biaya pendidikan 6 juta sekian dengan total pengeluaran 128 juta sekian. Adapun kegiatan yang sudah terlaksana, untuk bidang misi edukasi ada beberapa kegiatan yang terlaksana di bulan November. Seminar bertemakan Wise Use of Gadget, kemudian ada Christmas Bazaar, kemudian seminar bertemakan bullying, dan Natal bersama GC dan 316, juga ibadah bersama murid-murid Kristen SMKN 55 dan SMPN 34 di hari Jumat untuk sharing firman, kuis, dan diskusi bersama dalam bulan itu. Untuk bidang misi sosial dan kesehatan, mewakili Bapak Ibu, kami mengadakan kunjungan sosial ke Panti Asuhan Bina Harapan di Bogor. Di sana kami bersukacita bersama, permainan kelompok kreatif, serta memberikan bingkisan titipan Bapak Ibu serta kebutuhan panti. Kemudian kami bersama-sama dengan Jemaat Cancer Ministry melaksanakan dan melayani bersama di 4 rumah singgah kanker. Kita mengunjungi di sana untuk rumah singgah anak-anak, dewasa, bahkan usia lanjut yang sedang berjuang melawan kanker. Rumah singgah Lion, rumah singgah Harapan Indonesia, Yayasan Hope Indonesia, dan rumah singgah Bernaung Sehati. Di sana kita memberi kekuatan dan menyalakan pengharapan melalui kasih Kristus dengan kehadiran dan doa-doa serta kesaksian jemaat-jemaat yang ikut, padahal mereka juga sedang mengalami penyakit yang sama. Kita bersukacita bersama, setidaknya kehadiran kami bisa menghibur dan mengurangi rasa sedih mereka, terutama keluarga yang mendampingi mereka. Puji Tuhan, telah terlaksana kegiatan melayani hamba-hamba Tuhan dari 10 gereja-gereja denominasi di Tiga Raksa, Tangerang. Tujuan ini adalah membangun rumah Kristen, rumah Kristus lintas gereja. Kita semua satu tubuh Kristus dalam kasih, kesatuan, dan saling mendukung. Kita bertumbuh bersama menjadi gereja yang misioner dan menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita di sana persekutuan doa bersama hamba-hamba Tuhan, juga melayani cek kesehatan dan pengobatan di sana, serta taburan kasih. Kegiatan di hari yang sama dari pagi sampai siang tadi, kemudian yang siang sampai sore kami mengadakan Natal bersama anak-anak sekolah minggu di sana, gereja GKRI Haleluya Tiga Raksa, serta anak-anak sekitar di pemukiman yang pasti bukan agama Kristen. Kita membawa sukacita Natal di sana, sangat meriah dan mereka sangat diberkati. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera sedang mengalami bencana banjir yang cukup besar. Di sana saat ini banyak rumah terendam, keluarga harus mengungsi, kebutuhan dasar enggak ada. Banyak yang kehilangan harta benda, rasa aman, harapan. Mereka tidur juga di lantai gereja, balai desa, tempat pengungsian, karena rumah mereka masih terendam. Banyak juga ibu-ibu bingung menenangkan anak-anak, karena anak-anak di sana harus mengalami arti kehilangan. Banyak orang tua yang obat-obatannya hilang, dan banyak mereka yang tidak tahu kapan bisa kembali ke rumah mereka. Mari Bapak Ibu,
Sebagai tubuh Kristus kita terpanggil untuk hadir. Melalui program kepedulian sesuai arahan Bapak Gembala kita, CK7 bekerja sama dengan Pastor Jim Yos, di mana udah membuka beberapa posko-posko bantuan di Aceh dan Medan. Kita hadir membantu mereka. Sebagai tahap awal, gereja sudah menyalurkan obat-obatan dan alat kesehatan melalui jalur udara. Gereja kita juga sudah bekerja sama dengan Puspomal, Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, untuk menyalurkan logistik sebagai tahap awal, beras, minyak, air mineral, dirijen itu buat ngantri air dan BBM di sana, serta kebutuhan penting lainnya. Anggaran akan dilaporkan bulan depan. Hari ini kita diberi kesempatan untuk menjadi saluran kasih Tuhan bagi mereka. Apa yang ditabur hari ini berapapun nilainya, pasti untuk jawaban doa saudara-saudara kita yang di sana. Amin. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Hati kami limpah dengan syukur, limpah dengan kasih-Mu Bapa. Saat ini kami mau ambil bagian dalam taburan ini Bapa, melalui dengan hati yang taat dan hati yang penuh dengan kasih. Bapa, kuduskan persembahan ini, biarlah melalui pelayanan ini nama Tuhan dimuliakan. Biarlah melalui persembahan ini banyak keluarga yang dipulihkan dan dikuatkan, banyak hati yang dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Hadirilah ibadah Natal pada hari Kamis 25 Desember 2025 dengan tema The Greatest Gift yang akan dilayani oleh. Kalau Anda mau bertanya apa sih kehendak Tuhan, apa sih rencana Tuhan, apa sih maunya Tuhan, Tuhan bilang mengucap syukur karena masih ada pertolongan Tuhan di situ. Tugas kita adalah mengejar kebenaran firman. Nanti biarkan kerajaan sorga yang tambah-tambahin, seperti apa ya terserah dia. Namanya juga ditambahin, berarti sebelum ditambahin kita sudah dicukupkan kok. Ibadah tersebut disertai dengan candlelight service. Mari kita bersama-sama merayakan dengan memuji dan menyembah Dia, Sang Juru Selamat. Ajak seluruh keluarga dan teman-teman. Merry Christmas. Ibadah Natal di atas disertai juga dengan ibadah Natal Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Natal 2025 dan Hari Raya Tahun Baru 2026, maka diumumkan sebagai berikut. Doa Fajar, Babes Sadi, dan Kul mulai hari Senin 15 Desember 2025 sampai dengan Minggu 11 Januari 2026 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Senin 12 Januari 2026. Kantor OTPCK 7 Wilayah Timur dan Barat mulai hari Senin 22 Desember 2025 sampai dengan Senin 12 Januari 2026 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Selasa 13 Januari 2026. Menara Doa 24 Jam CK7 Wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Ibadah Raya Hari Minggu 28 Desember 2025 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Bill Lantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Ruben Ong. GBPRJ Mandara Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Benny Lim. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Mandara Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak beberapa follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook.
Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh Tuhan Yesus, hidup yang kami miliki Tuhan, semua yang kami miliki dalam hidup kami, semua yang ada dalam hidup kami percaya semua datang dari Tuhan Yesus. Maka layaklah Engkau Tuhan menerima segala pujian penyembahan yang terbaik dari setiap kami. Kamu berikan hati yang menyembah dengan tulus, tangan yang terangkat, wajah yang terangkat memandang kemuliaan-Mu ya Bapa. Thank you Lord Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. And all the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. 'Cause you
segala kemuliaan Tuhan, segala keagungan, kejayaan hanya layak bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Oh Jesus, Holy Lord, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Oh ya Rama Ishanda ya Rama Yaso, Kiara Rama Ishanda ya Rama Yase. Oh Yesus Tuhan, ya Rama Ishanda ya Rama Laba, Kiara Rama Ishanda ya Rama. Oh ya Rama Ishanda ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama. Sungguh hanya Engkau yang layak. Oh Yesus Tuhan, Kiara Rama Ishanda ya Rama, biar untuk selama-lamanya seumur hidup kami Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan Yesus. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Day and night, night and day, let incense arise. Setiap hari dalam hidup kami Tuhan, Incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and
menyembah, kami sanjung namamu, disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu Tuhan. Amin. Kami menyembah, namamu disanjung, kuasa-Mu Tuhan. Kami puja Engkau Raja. Sekali lagi GBR, diangkat suaramu, nyatakan Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau yang percaya, mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dimuliakan, ditinggikan. Amin. Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari sekali lagi angkat suaramu, nyatakan dimuliakan, dimuliakan. Amin. Ditinggikan, selamanya Tuhan kami tinggikan. Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dimuliakan, dimuliakan, oh Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja
Kami bersyukur bahwa Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang menjadi Raja atas kehidupan kami. Karena kami percaya jika Tuhan yang mengandalkan semuanya, semuanya akan jadi luar biasa. Pagi ini hati kami datang mencari wajah-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan, bahkan jawaban buat setiap kami yang sedang mencari pertolongan Tuhan. Kami percaya ada kuasa dalam kebenaran firman-Mu. Hati kami siap dan terbuka Bapa. Segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi nama Tuhan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu semuanya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, salam kenal. Ini bukan pertama kali saya di gereja ini, tetapi saya belum pernah bertemu dengan saudara di ibadah raya. Kemarin pada beberapa waktu yang lalu datang ke tempat ini di acara WOI dan di acara wanita. Dan ini pertama kali, perkenalkan terlebih dahulu walaupun saya tahu Anda sudah baca dari flyer ya. Nama saya Ruth Julia, asli dari Surabaya saudara. Tapi sejak tahun 2020 Tuhan mengizinkan saya dan sekeluarga untuk kami pindah ke Australia. Secara khususnya di kota kecil yaitu di Perth. Nah pagi ini saya bersyukur kita dalam event-event Natal sekaligus mengakhiri tahun. Gak kerasa ya Bapak Ibu ya, tahu-tahu sudah Natalan lagi. Di Australia kami pasang pohon Natal, jadi baru aja rasanya kami lepasin, sekarang sudah pasang lagi. Mungkin rencana tahun depan gak usah dilepas sampai Natalan berikutnya. Karena waktu berjalan begitu cepat. Puji Tuhan. Saudara bawa Alkitab? Puji Tuhan. Gak bawa, haleluya. Gereja ini apal semua ayat. Saya mau mengajak kita membuka dalam Lukas pasal yang kedua. Kita lihat Lukas pasal yang kedua. Mulai dari ayat pertama sampai selesai. Ayat 7, Lukas pasal kedua, ayat pertama sampai dengan ayat ke-7. Saya akan membacakan buat saudara ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, dibungkusnya dengan lampin, dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, kalau perhatikan cerita ini, pernah kita berpikir enggak Bapak Ibu? Kedatangan Yesus, kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan bukan 10 tahun yang lalu, tapi ribuan tahun sejak dari perjanjian lama. Sudah banyak sekali kata-kata nubuatan yang menunjuk tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jadi nubuatan ini sudah lama sekali diberitakan. Terus kemudian waktu Yesus dilahirkan, cerita kelahiran Yesus kalau kita baca cukup melalui perjalanan yang sangat menyusahkan. Sempat saya berpikir begini ya, juru selamat
yang sudah dinubuatkan mau lahir, sudah dinubuatkan bertahun-tahun, berulang-ulang, ratusan tahun lebih, bahkan sampai ribuan tahun. Tapi kenapa kelahiran Juru Selamat kok harus melalui banyak proses yang bertele-tele, yang repot, yang banyak kesusahan, yang banyak masalah dan banyak kesukaran dan hambatan? Bukankah secara logika kalau Juru Selamat Tuhan sendiri yang datang dalam wujud sebagai manusia, bukannya harus diperlancar enggak Bapak Ibu ya? Kan kadang-kadang begitu. Tadi malam anak saya nanti itu dia akan kesaksian dan sharing di ibadah 316 atau something namanya ya, di teenager ya. Dan jam 9 pagi nanti. Kemudian apa yang terjadi kemarin lusa kami datang, kami mendarat di airport sekitar jam 5, lalu kemudian tiba-tiba langsung macet ya, waduh Jakarta macet ya, jam 5 sampai pokoknya langsung ke sini untuk rehearsal, untuk gladi bersih dianya, untuk acara jam 2 nanti. Dan tanpa disadarin, kemudian malamnya ketika tidur dia mengeluh tidak bisa tidur, akhirnya kurang tidur. Lalu besoknya kemarin itu dia harus recording sampai sore dan di situ dia mulai ngerasakan gak enak badan. Mulai merasakan gak enak badan, suaranya habis, jadi recording cukup struggle. Kemarin waktu recording karena dia menyiapkan membuat single saudara. Jadi ketika dia recording suaranya enggak keluar, wah berantakan semua. Terus tadi malam dia merasakan kondisinya semakin bukannya lebih baik tapi lebih enggak enak. Dia nangis tadi malam, dia bilang begini, "Mami, saya ini mau ngelayanin Tuhan. Kok ya pas waktu mau ngelayanin Tuhan, kok kayak gini. Kenapa saya ini mau ngelayanin Tuhan, kok malah banyak masalah, kok banyak malah penghambatan dan musibah." Dia bilang begitu saudara, sambil nangis dia. Sampai pikirannya mulai mikir macam-macam. Dan memang waktu diperhatikan Bapak Ibu ada keanehan. Setiap kali dia datang ke Jakarta, selalu dia terkena sakit. Dan terkenanya di batuk dan tenggorokan, tiap ke Jakarta. Kami jadi bingung gitu loh, kenapa jong dengan Jakarta? Tiap ke Jakarta, dia coba perhatikan, di Bali kemarin gak apa-apa. Ke Surabaya gak apa-apa. Kenapa ke Jakarta? Papanya jawab dengan santai, mungkin kamu gak jodoh sama Jakarta. Dia bilang begitu. Jadi tadi malam itu nangis dia, kenapa mau melayani? Justru sakitnya di H-1. Lalu saya ngomong kemarin sama ketuanya Pak Eradi ya. Saya bilang, kamu siap-siap plan B ya. Saya nggak tahu apakah besok suaranya bisa keluar atau entah gimana. Kamu siap-siap plan B. Saya bilang begitu. Saudara, saya membayangkan perjalanan Yesus. Ini sudah direncanakan ribuan tahun. Tapi pernah kita berpikir enggak, kok sepertinya surga enggak berpihak ya? Kok sepertinya surga enggak turun tangan, bukannya harusnya ngelancarin. Ada orang bilang kalau dari Tuhan semuanya lancar. Kalau dari Tuhan, kehendak Tuhan semuanya lancar. Ternyata tidak loh Bapak Ibu. Banyak orang karena putus asa mendengar suara Tuhan, mereka bilang begini, pokoknya Tuhan kalau ini Tuhan mau, lancarkan semuanya. Kalau bukan Tuhan, tutup semuanya. Bapak Ibu jangan sekali-kali doa seperti itu, bahaya. Bahaya. Satu kali seorang wanita bilang begini, Tuhan aku mau pinjam duit dari bank. Kalau memang ini kehendak-Mu, lancarkan semuanya. Dan ternyata lancar. Dan di luar dugaan, kemudahan. Tapi saya kasih tahu apa yang terjadi. Sampai sekian tahun dia terjebak gali lubang, tutup lubang gara-gara pinjaman ke bank. Jadi jangan diartikan kalau lancar Tuhan berkenan. Belum tentu. Amin.
Jadi kalau Anda mau pinjam duit sama bank, jangan berdoa, lancarkan Tuhan. Karena tidak selalu yang lancar itu dari Tuhan. Anda lihat di Alkitab, Tuhan bilang sama Yusuf, kamu akan aku jadikan pemimpin. Tuhan bilang sama Ishak, aku akan memberkati kamu. Anda perhatikan apa yang terjadi setelah itu. 180 derajat terbalik, betul nggak Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu jangan seneng-seneng kalau dapat nubuatan. Di Surabaya ya, bukan Jakarta. Jakarta mah baik-baik. Di Surabaya banyak yang suka kulaan nubuatan. Anda ngerti kulaan gak ya? Bahasa Jakarta apa ya kulaan ya? Hah? Sama? Oh bukan jualan. Di Surabaya banyak yang suka koleksi nubuatan. Di mana ada hamba Tuhan profetik datang, lalu berbaris, minta tumpang tangan, mau dengarkan pesan Tuhan apa. Bahkan kadang-kadang di dalam satu persekutuan doa, kalau ada hamba Tuhan dua, gantian mereka ke sini dan ke sini saling cross check. Hamba Tuhan ini dapat pesan apa buat saya? Yang satunya dapat pesan apa? Gila kan? Dan saudara jangan dipikir enak loh dapat nubuatan. Ketika saudara dapat nubuatan, anakku jangan takut, kamu akan kuberkati. Anda akan menyaksikan tidak lama setelah itu kebalik. Lu serius? Anakku jangan takut, aku akan membuat pekerjaanmu diberkati luar biasa. Jangan takut, jangan kaget. Setelah itu kebalik. Makin sepi, makin gak jalan, omset turun. Loh saya mau tanya, kalau Anda minta Tuhan begini, Tuhan berikan aku berkat yang banyak. Anda perhatikan, pasti diizinkan Tuhan ngalamin gak ada berkat. Sehingga dari situ Anda melihat mujizat, betul enggak? Tapi yang tidak dipikirkan orang mengalami fase kekeringannya. Nah sama, jadi jangan diartikan semua yang dari Tuhan selalu lancar. Nah Yesus sudah dinubuatkan kedatangannya, tapi kita lihat. Kembali ke Lukas pasal 2, perhatikan ya ayat yang pertama. Coba saudara lihat Lukas pasal 2. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah, menyuruh semua orang didaftarkan ya. Di seluruh dunia. Ayat 2, perhatikan kata-kata ini. Inilah pendaftaran yang pertama kali. Pertama kali. Bapak Ibu, ada 365 hari dalam satu tahun. Ada ribuan hari dalam sekian ribu tahun. Kenapa harus pas hari itu ada sensus? Kok ya nggak pilih hari yang lain? Tuhan sanggup gak? Tuhan berkuasa, tapi kenapa kok nggak pilih hari yang lain? Kok ya pas waktunya Maria hamil tua? Kok ya pas waktunya nggak cocok buat manusia? Dan gara-gara peraturan sensus, akhirnya mewajibkan termasuk Yosef sama Maria harus kembali ke Bethlehem melakukan perjalanan jalan panjang di hari di mana hamil tua. Kata orang kalau mau nanti hamilnya kelahirannya lancar suruh jalan banyak. Ini sangat banyak. Sehingga ketika sampai di Bethlehem kebanyakan jalan rasanya ya. Langsung itu lancar sekali. Kok ya pas ada hari yang lain, kok ya milih hari itu ketika Maria itu hamil tua. Apa Tuhan tidak berkuasa memilih hari? Apakah Tuhan tidak mampu ngatur kek dibikin kaisarnya berubah pikiran, gimana hari yang lain lah, cari waktu yang lain untuk sensus. Bisa kan? Tuhan berkuasa kan? Seringkali anak saya kadang gini, kenapa Tuhan lakukan ini? Kan Tuhan bisa atur waktu yang lain. Tapi Anda lihat, seperti ada unsur sengaja surga itu kayak gak tolong, malah mempersulit perjalanan mereka. Saya kasih tahu, betul Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi anak Tuhan, dengerin Bapak Ibu. Bagi anak Tuhan ayat ini berlaku. Roma 8 ayat 28. Dalam hidup anak Tuhan, Tuhan mau ikut campur. Baik, jelek, Tuhan ikut campur. Bagi yang di luar anak Tuhan, itu urusan lain.
Tapi yang bagi anak Tuhan, Roma 8 ayat 28 itu pasti terjadi. Tuhan mau mencampuri hidup Bapak Ibu dan saya. Jadi hari ini ketemu orang yang bikin apes, Tuhan ikut campur. Hari ini pintu tertutup, Tuhan ikut campur. Hari ini jalan belum terbuka, Tuhan ikut campur. Hari ini omset turun, Tuhan ikut campur. Amin Bapak Ibu. Hari ini proyek Anda gagal, Tuhan ikut campur. Maria persis pada waktu hamil tua harus melakukan perjalanan kok ya persis sensusnya hari itu. Sehingga memaksa pasangan kudus ini harus melakukan perjalanan yang berat dan kemudian sampai ke Bethlehem. Gak hamil aja berat apalagi hamil Bapak Ibu. Pernah hamil? Bapak-bapak pasti tidak pernah. Satu kali suami saya sempat ngomel begini ya. Dia kan lihat pas saya hamil anak pertama gede banget Bapak Ibu. Anak saya yang pertama lahirnya 4 kilo 1 on. Saya tanya dokter, dok dijahit berapa dok? Dokternya bilang, ibu gak dijahit diobras katanya gitu. Gak dijahit 4 kilo 1 on. Gedenya kecil Bapak Ibu. Jadi belajar dari pengalaman jangan gede di dalam saudara, berat. Nah saya waktu hamil gede itu, suami saya kadang ketawa ngeliat tingkah saya lucu. Karena apa? Duduk berat, berbaring, belok ke kiri pelan. Betul ya Ibu ya? Mau bangkit pelan-pelan, miring dulu posisinya, sudutnya. Suami saya gini, seberat itu tah? Jengkel saya, karena bukan dia yang bawa. Akhirnya satu hari saya beli semangka. Saya beli yang 5 kilo. Saya ambil selendang. Saya bilang gini, kok pengen tahu gak rasanya orang hamil tuh ya apa? Gimana? Saya ambil selendang, saya beneran melakukan percobaan. Saya ikatkan semangka di perut suami saya. Saya ikat dengan kencang dan saya bilang, jangan dibuka. Kita lakukan percobaan 1 hari. Ternyata Bapak Ibu, gak sampai 1 hari Pak. Dia bawa itu semangka. Aduh. Kok ini cuma 5 kilo. Capek non. 5 kilo bawa semangka kemana-mana. Saudara Anda bayangkan Maria. Perjalanan begitu panjang. Tapi Anda tahu kenapa Tuhan izinkan seakan-akan surga tidak membantu. Mari saya tunjukkan pada Bapak Ibu. Maria akhirnya melahirkan di Bethlehem. Di sebuah kandang. Alkitab menuliskan di sebuah kandang. Sebetulnya kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, saya dengar Bapak Gembala juga cukup sering bawa rombongan ke Israel. Saudara Anda kalau ke Israel cari tempat yang namanya Migdal Eder. Cari tempat yang namanya Migdal Eder. Coba kita buka yuk, lihat Kejadian 35 ayat 21. Kejadian pasal 35 ayat 21. Kejadian pasal 35 ayat 21. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Migdal Eder artinya menara kawanan domba. Nah perhatikan, nubuatan bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem sudah dituliskan ratusan tahun sebelumnya. Kita akan buka buktinya di dalam kitab Mika pasal yang keempat ayat 8. Saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu. Mika pasal 4 ayat yang ke-8. Dan engkau hai menara kawanan domba. Dalam bahasa aslinya Migdal Eder. Jadi arti kata Migdal Eder menara kawanan domba. Di Mika 4 ayat 8 disebutkan,
Hai engkau hai menara kawanan domba, hai bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas Putri Yerusalem. Mika pasal 4 ayat 8 sudah menuliskan tentang tempat di mana Yesus akan dilahirkan. Di mana saudara? Bukan di Hotel Grand Mercure saudara, karena saya ditaruh panitia di Hotel Grand Mercure. Bukan di Hotel Grand Mercure, tapi ditaruh di menara kawanan domba Migdal Eder. Ini sudah dinubuatkan dari sejak lama di Mika 4 ayat 8. Ada banyak buktinya bahwa Yesus memang harus lahir di Migdal Eder. Mari saya kasih tahu Bapak Ibu apa arti Migdal Eder. Bapak Ibu ingat gak zaman dulu kalau orang berdosa mereka datang ke rumah Allah, mereka datang ke bait suci, mereka harus bawa korban persembahan, betul? Tergantung jenis dosa dan kesalahannya, kadang mereka miskin juga mereka tidak mampu membawa domba. Mereka bisa bawa burung, ya kan? Burung dara, ya kan? Buat korban. Nah, kalau kita bicara tentang domba persembahan, maka Alkitab menuliskan setiap korban yang dipilih untuk dikorbankan di bait suci tidak boleh cacat, betul? Tidak boleh cacat, harus sempurna. Hidungnya gak boleh ada yang penceng, gak boleh ada yang gingsul saudara. Giginya harus rapi mungkin ya, ekornya juga gak boleh kuntet. Semuanya harus rapi, kakinya juga nggak boleh panjang sebelah, harus perfect. Nah saya kasih tahu buat Bapak Ibu, kalau orang Yahudi butuh domba buat beli untuk dikorbankan, bukan buat sate kambing. Kalau buat korban, mereka khusus belinya di Migdal Eder. Jadi orang kalau mau beli korban buat dikorbankan di Yerusalem, mereka belinya di Migdal Eder. Kenapa harus di Migdal Eder? Karena domba-domba yang diternakkan di Migdal Eder memang dirawat khusus untuk persembahan di bait suci. Jadi boleh dibilang cara treatmentnya mereka, cara mereka membesarkan domba itu beda dari tempat yang lain. Istilahnya kalau bahasa sekarang itu gini loh, mereka pakai ISO 2000 gitu loh saudara. Jadi mereka pakai ISO 2000, gisinya diperhatikan, beda-beda. Karena mereka memang tahu domba-domba yang diternakkan di Migdal Eder memang dikhususkan untuk persembahan di bait suci. Jadi orang langsung tahu kalau mau beli domba terbagus, beli di Migdal Eder. Karena memang mereka sangat dikhususkan dari lahir pertama kali, udah dirawat, didoain, udah ditreatment, semuanya sesuai yang halal, sesuai dengan aturan untuk nanti dipersembahkan sebagai korban. Pernahkah saudara dan saya berpikir kenapa Yesus nggak dilahirkan di hotel? Kenapa Yesus sengaja perjalanan untuk lahir di dunia dipersulit? Karena Yesus harus lahir di Migdal Eder. Kenapa harus lahir di Migdal Eder? Karena Yesus adalah gambaran domba yang akan dikorbankan untuk menebus dosa saudara dan saya. Kalau Yesus dilahirkan di Grand Mercure, gak ada ceritanya. Kurang puitis saudara kan. Kalau dia dilahirkan di hotel, gak ada ceritanya. Tapi ketika Yesus harus dilahirkan di Migdal Eder, karena Yesus dinubuatkan, Tuhan seperti memperlihatkan kepada seluruh dunia, inilah domba yang dipersembahkan untuk menebus dosamu. Jadi Yesus harus dilahirkan. Gimana caranya Yesus harus dilahirkan di Migdal Eder? Dibikinlah sedemikian, Maria harus pas di Migdal Eder. Gimana caranya membawa Maria ke Migdal Eder? Dibikinlah seluruh tempat penginapan tutup, penuh kan gitu toh, sehingga terpaksa dia lahir di lapangan kan gitu toh, di alam terbuka. Nah pertanyaan saya sekali lagi, kenapa harus begitu? Jadi bagaimana caranya Maria dibikin melahirkan di Migdal Eder? Penginapan tidak ada,
Lalu kok dipaskan karena tanggalnya Maria mau melahirkan. Dibikinlah sama Tuhan. Hati Kaisar Agustus digelitik. Bikin sensus, bikin sensus, bikin sensus. Semua ini Anda perhatikan seperti skenario yang panjang. Yang Tuhan tata untuk membuat Yesus lahir di Migdal Eder. Nangkap Bapak Ibu? Jadi apapun yang terjadi, tidak ada yang tidak mengandung purpose atau tujuan Tuhan yang baik. Saya mau sharing sama Bapak Ibu. Bapak Ibu suka dengar cerita? Ada sebuah kisah nyata Bapak Ibu. Anak misi. Ada seorang anak muda membara banget buat Tuhan. Lalu dia menyerahkan hidup melayani Tuhan. Satu kali ada sebuah panggilan siapa yang mau dikirimkan misi ke daerah-daerah terpencil. Ini sudah puluhan tahun lalu Bapak Ibu, saya masih ingat waktu saya dengar cerita ini pertama kali, umur saya masih 19 tahun. Jadi waktu saya dengar ini anak muda ini betul-betul menyerahkan hidup dan ketika ada tantangan siapa yang mau diutus untuk perjalanan misi, anak muda ini angkat tangan. Lalu anak muda ini didaftar, dipersiapkan, dilatih untuk nanti dikirim ke daerah pedalaman. Nah dia sudah disiapkan, semua diatur, didaftarkan untuk dikirim ke daerah mana gitu. Nah daerah yang dipilih buat dia adalah daerah yang sangat primitif dan terpencil saudara di Indonesia. Kira-kira 1 bulan sebelum berangkat, anak muda ini naik motor, lalu kecelakaan, lalu nabrak ke trotoar, lalu badannya terlempar, dan mukanya ngehantam trotoar. Persis kena di bagian mulut. Akibatnya bukan kepala, mulut. Akibatnya giginya rontok semuanya. Anak ini dibawa ke rumah sakit. Lalu sampai di rumah sakit. Ternyata gara-gara giginya rontok semua. Anak ini singkatnya harus pakai di usia yang sangat muda semuanya gigi palsu. Bayangin gak, gigi itu mahal sekali dan gigi palsu semua. Dia menangis, Tuhan apakah engkau tidak berkehendak aku tuh pergi misi. Sehingga aku tuh kau izinkan untuk daftar kecelakaan. Bapak Ibu berapa banyak kita kadang gitu ya. Mau ke gereja, oh Jan mungkin Tuhan tidak mau saya ke gereja. Yang ketawa berarti kesindir. Mungkin Tuhan memang tidak mau saya ke gereja. Mungkin Tuhan punya rencana. Alasan aja males ya kan. Nah anak muda ini sama tanya. Tuhan mungkin kau tidak mau aku berangkat ke daerah pedalaman. Tapi semua udah didaftarkan. Semua gak bisa dibatalkan. Ya udah dijalanin. Akhirnya anak muda ini berangkat ke pedalaman. Ketika sampai di tempat baru tiba. Ternyata anak muda ini langsung ditangkap sama suku tersebut. Suku primitif. Karena ternyata suku ini masih suka menyembah dewa. Kadang-kadang mereka bisa bila perlu melakukan pengorbanan manusia. Dia tidak pernah tahu bahwa separah itu primitifnya. Dia ditangkap, dimasukkan kurungan. Dan di dalam kurungan dia menangis Bapak Ibu. Tuhan, kenapa nasib saya begitu sial? Saya ini loh menyerahkan diri untuk taat sama Tuhan. Menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tolong dan lindungin saya? Kok hidup saya sial banget habis kecelakaan. Sudah masih muda pakai gigi palsu. Sekarang masih harus ditangkap. Mungkin memang nasib saya gak umur panjang ya Tuhan. Nangis. Tapi nangis pun tidak menolong. Dia tetap di dalam kurungan. Sampai akhirnya dia capek menangis. Malam itu dia capek menangis saudara. Dia sudah siap-siap. Tuhan ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Karena besok dia akan dipersiapkan untuk dikorbankan. Di tengah kelelahannya. Lalu dia mulai menyanyi. Karena tidak bisa apa-apa lagi. Dan ketika menyanyi dia capek. Dia copot gigi palsunya. Lalu dia bersihin. Yang nganggur-nganggur gak ngapain ya Pak ya. Stres-stres copot gigi palsu.
Nah ketika dia lagi copot gigi palsunya, seorang anggota suku lewat. Setelah anggota suku lewat, lihat dia copot gigi palsunya, anggota suku ini teriak, setan, setan. Teriak lari saudara, dia panggil semua anggota suku, dia panggil kepala sukunya, setan, setan. Si anak muda ini bingung karena enggak ngerti bahasanya kan. Enggak terlalu nangkep tapi ya semar-samar dia nangkep setan-setan mirip-mirip gitu kan. Terus saudara, seluruh suku bergerumun datang ke depan kandang kurungan. Dan dia dengan cueknya ya masih asik. Terus kemudian setelah semua suku datang, akhirnya dia pasang lagi gigi palsunya. Langsung seluruh suku bertelut berlutut saudara. Dan mereka teriak, ampun, ampun, ampun dewa, ampun, ampun. Dia bingung, kenapa minta ampun? Terus dia bilang, ampun dewa, kenapa? Ampun. Lalu dia dikeluarkan dari kurungan. Kenapa kalian minta ampun? Dewa ampun, ampun. Sambil tunjuk-tunjuk giginya. Terus dia copot gigi palsunya. Kenapa ini? Ampun dewa, ampun, ampun. Mereka tambah ketakutan, ampun dewa. Ternyata mereka ketakutan. Karena mereka pikir ini bukan manusia. Karena manusia mana bisa mainan sama giginya. Manusia mana bisa dengan gampang copot, pasang. Terus kemudian mereka jadi ketakutan, ini bukan manusia, ini dewa. Dia baru mengerti. Lalu dia bilang begini, saya bukan dewa, saya utusan dari segala dewa. Dewa di atas segala dewa. Disitulah dia memperkenalkan nama Tuhan Yesus dan seluruh suku bertobat terima Tuhan gara-gara gigi palsu. Jadi bersyukurlah kalau hari ini saudara gigi palsu. Because you never know Tuhan plan apa. Amin saudara. Seandainya anak muda ini tidak kecelakaan, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Mati dia. Jadi bersyukurlah kalau ada gigi palsu. Haleluya. Yang punya gigi palsu coba toleh sebelahnya, langsung kasih senyuman dengan bangga. Gue punya gigi palsu. Haleluya. Ada bayangkan ya. Bersyukur Bapak Ibu dapat gigi palsu. Ngomong soal gigi ya Bapak Ibu, ngomong soal gigi nih. Saya nih punya pengalaman. Saya nih ketemu seorang wanita, seorang istri yang dia tuh nangis. Saya pikir saya pernah dengar cerita ini, ternyata ada kejadian beneran di dekat saya. Dia tuh menangis karena suaminya itu istilahnya meninggal. Satu yang dia cerita gini, Bu sekarang ini kalau saya bangun tidur, saya merasa sebelah saya tuh sepi. Karena apa? Selama ini tuh saya selalu dengar suami saya tuh ngoroknya keras. Jadi setelah suami saya meninggal, saya merasa kehilangan. Saya salah satu kehilangannya kehilangan suara ngorok. Saya jadi tahu kalau dia itu denger ngorok berarti suaminya kan masih ada. Tapi setelah suaminya meninggal dia enggak pernah denger ngorok itu lagi. Waktu saya dengar cerita itu, saya nangis loh, terharu. Lalu saya tuh cerita sama suami saya. Saya ini Bapak Ibu, ceritanya itu gini. Ini buka aib sedikit ya. Saya dulu enggak tahu mungkin karena usia pembelaan diri lagi. Saya sering ngorok. Kata suami saya ngorok saya bervariasi. Nadanya macem-macem. Suami saya ngorok tapi saya bisa cuek tidur. Suami saya enggak bisa, sensitif sekali kena ngorok saya. Non tadi malam ngorokmu banyak loh macemnya. Gimana sih kok? Kadang grok, kadang grek, kadang gini. Macem-macem non. Akhirnya dia tuh sering komplain. Komplain gak bisa tidur. Sebagai seorang istri yang sayang sama suami. Saya takut dia kalau gak bisa tidur lama-lama kurang tidur terganggu. Seorang teman memberikan sebuah saran. Katanya saya pernah pakai alat yang ditaruh di hidung tuh loh Bu. Tahu. Bukannya berhenti ngorok, gatel semua
Terus pagi-pagi bangun tahu-tahu udah copot saudara. Kemana nih Allah di sini? Akhirnya terakhir dibeliin sama temen isolasi. Selotip yang katanya dipakai di klinik itu loh Pak. Kalau kita disuntik terus di plester tuh ya. Jadi saya pakai. Terus saya lakukan percobaan. Saya selotip mulut saya. Serius. Saya plester. Nah kata teman saya, Bu Ruth, kamu plester gini. 3 aja. Beneran, saya plester. Suami saya melihat itu, dia pertama enggak tega. Terus kemudian saya percobaan. Besoknya dengan harapan saya akan mendengar kabar baik. Kok tadi malam gimana hasilnya? Aku masih ngorok enggak? Apanya enggak ngorok? Masih ngorok. Lu kok bisa udah tak plester? Dia bilang kamu kan plester sini, keluarnya lewat sini non. Ngoroknya tuh dari kiri sama kanan, jadi percuma nanggung. Jadi saya bingung Pak, saya plester lagi. Kali ini strip. Kayak pagar saudara. Terus saya tanya lagi, gimana kok masih ngorok? Masih non, kamu tahu enggak keluar dari ujung-ujung gini loh, ujung-ujung sini loh. Tetap keluar. Tuhan Yesus, saya mungkin perlu cari lakban kali ya. Akhirnya suami saya waktu dengar cerita tentang wanita yang apa istilahnya kehilangan suami karena ngoroknya terus hilang, dia merasa kangen dengan ngoroknya. Terus dia bilang begini, non enggak apa-apa sudah, enggak usah diplester. Aku akan belajar menikmati ngorokmu non. Tidak apa-apa, enggak usah diplester lagi. Bapak Ibu bersyukur kalau dengar suami ngorok. Bersyukur dengan istri ngorok sambil bela diri nih saudara. Bersyukur dengan ngorok di sebelah karena itu tanda dia masih hidup. Benar, nanti suatu hari kalau enggak ada kita kangen loh. Disyukuri apa yang ada. Bapak-bapak syukuri istrinya cerewet. Amin. Nanti kalau dia enggak ada bapak kangen. Serius kangen omelannya gitu. Percayalah. Karena itu saya mau kasih tahu apapun yang terjadi yang enggak enak. Belajar syukuri. Karena apa? Allah turut bekerja dalam semuanya. Amin. Yuk kita berdoa, kita menghampiri Tuhan. Kita akan mengakhiri tahun 2025. Bersyukur untuk setiap pintu tertutup. Bersyukur untuk setiap keadaan tidak enak. Bersyukur untuk gigi palsu yang harus dipasang. Bersyukur untuk omset yang turun. Bersyukur untuk proyek-proyek yang gagal. Karena Tuhan itu tidak pernah salah. Amin. Saya mau akhiri dengan satu cerita singkat aja. Saya punya anak 2 putri semua. Anak saya yang pertama namanya Michelle. Yang kebetulan gak ikut sama saya hari ini, yang ikut nomor 2. Anak saya Michelle ini, saya bersyukur kedua putri saya ini ketika mereka memilih jurusan, mereka betul-betul menyerahkan Tuhan yang milihkan. Anak saya Michelle dulunya mau jadi dokter. Nah dokter di Australia itu dokter umum 13 tahun Bapak Ibu. 13 tahun. Dalam hati saya sempat keberatan anak saya jadi dokter. Dalam hati kenapa kok milih jadi dokter? Kapan BEP-nya gitu kan? Kapan balik modalnya? Belajar terus. Dia waktu mendaftar jadi dokter, nilai nasional yang diwajibkan untuk diterima di kedokteran di Australia, dari nilai nasional 100, mereka harus 99 dari 100. Bukan 90 Pak, 99. Saya pikir ini gila banget. Nah anak saya Michelle meraih nilai 99,2. Jadi dia masuk, diterima harusnya. Tinggal nunggu approval gitu secara sahnya. Semua nilai dia udah memenuhi syarat. Interview sudah memenuhi syarat.
Tapi persis hari harusnya anak mahasiswa itu sudah mulai masuk, anak saya belum dapat kabar. Ternyata mereka tiba-tiba memberlakukan peraturan, waktu itu kami masih international student, mereka tidak jadi menyediakan kursi untuk anak internasional. Bayangkan hari-hari dia belajar merasa seperti sia-sia, dia sempat kecewa dengan Tuhan. Saya cuma bilang, Michelle, kamu percaya nggak ada yang salah kalau Tuhan izinkan tutup pintu. Singkat cerita, kami menemukan sekarang ternyata ada banyak penyelamatan yang Tuhan lakukan buat anak saya dengan tidak diizinkan masuk ke kedokteran. Nah, ketika dia bingung harus masuk kemana, ada seorang tiba-tiba datang ke rumah di Australia, lalu dia bilang, saya melihat Michelle pakai pakaian nursing. Dia suruh masuk nursing. Bapak Ibu, nursing itu kalau dia bahasa Indonesia itu perawat ya. Nah, ketika dia masuk nursing, dia cuma bekal taat sama Tuhan, walaupun jujur gak suka. Sekian tahun dia gak pernah mau membukakan ke orang. Sekolahnya apa? Malu. Kenapa malu? Karena menurut dia pekerjaan nursing itu pekerjaan rendah. Salah satu gara-garanya apa? Ketika di Indonesia kumpul sama teman-temannya, temennya tanya, kamu sekolah apa? Nursing. Oh, Mbak Sos ya. Jadi gitu, Bapak Ibu bayangkan, ini masih muda ya, Mbak Sos ya. Jadi beberapa temen itu nakal, ngeledekin dia, Mbak Sos ini Mbak Sos. Anda ngerti nggak kata-kata itu seakan-akan kayak merendahkan dia gitu loh. Nah, satu kali dia pergi sama sahabat baiknya, kebetulan sahabat baiknya itu sekolah kedokteran di Surabaya. Pergi badminton, ketemulah sama om-om. Omnya tanya ke anak saya, nih sekolah apa? Oh, nursing om. Omnya gini, oh nursing. Tanya sama temennya sebelahnya, kalau kamu nih sekolah apa? Dokter om. Wah, pinter ya. Reaksi orang kelihatan sekali, yang satu, oh, yang satu, wow. Bagi anak saya itu seperti sebuah penghinaan. Jadi dia ngerasa nursing itu pekerjaan rendahan. Baru saja ini salah satu berkat yang diterima karena dia nursing. Salah satu doang. Itu pemerintah di Australia memberikan bantuan sekaligus apresiasi untuk para nursing. Intinya nursing diberi kemudahan dan subsidi untuk membeli rumah. Singkat cerita, anak saya usia 23 tahun baru saja transaksi beli rumah senilai 7 miliar. Dia bilang begini, I know now one thing, satu hal, kenapa Tuhan bawa saya ke nursing. Tuhan kasih saya hadiah ini. Dan luar biasanya rumah yang dia beli sudah ada penyewanya. Jadi dengan kata lain, dia tiap bulan dapat income dari nyewain rumah. Anda lihat, tidak ada yang kebetulan. Sesuatu yang terjadi walaupun tidak suka, percaya Tuhan punya rencana. Yesus lahir di Migdal Eder karena dia domba yang akan dikorbankan. Syukuri sepanjang tahun 2025 untuk hal-hal negatif. Syukuri kalau anak-anak mungkin diizinkan ngalamin kegagalan. Syukurin kalau pekerjaan saudara punya banyak kendala. Jalani seperti Maria. Harus bawa hamil besar, lahir di kandang ya udah dijalani. Jalani seperti anak muda yang ada di dalam kurungan. Jalani dengan ucapan syukur. Kalau kita bisa menjalani dengan ucapan syukur, apa yang kita lihat buruk awalnya akan berbuah menjadi hal yang baik. Amin. Boleh saya minta lagu pujian lama semua baik
kita bisa memulai akhiri tahun 2025 dengan kata-kata iman. Semua baik, amin. Bilang sama sebelahnya, ingat ya, semua baik. Semua baik. Syukuri semua baik. Semua baik. Kita syukuri yuk, katakan dengan iman. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Katakan dengan syukur. Semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari beberapa saat ini kita teduh sebentar. Apa yang sudah terjadi sepanjang tahun ini, saudara? Apakah kalau saudara mengingat kembali sepanjang tahun ini, ada cukup banyak kesusahan yang kau lewati? Ada pintu-pintu yang ditutup. Ada doa-doa yang sepertinya Tuhan tidak jawab. Kalau itu yang kau alamin, mari kita belajar tentang Migdal Eder. Yesus harus mengalami perjalanan yang sulit untuk datang. Karena dia harus lahir di Migdal Eder untuk menunjukkan kepada seluruh dunia, akulah domba yang akan dikorbankan untuk menebus dosamu dan dosaku. Siang ini mari syukuri, hari ini kita tidak mengerti, tapi pasti Allah turut bekerja dalam semuanya. Bapa, Engkau melihat setiap hati, apapun yang mereka alamin. Kalau mereka mengalami masa-masa sukar di tahun 2025, ajarin kami untuk mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur. Karena kami percaya gak mungkin Tuhan gak ikut campur. Tuhan pasti ikut terlibat di dalam semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Biar pagi ini kami ada kekuatan, pagi ini ada hati yang bisa menerima dengan ucapan syukur dan hati yang luas Tuhan. Karena kami tahu semua ujungnya, the end of the story pasti akan baik luar biasa. Terima kasih Bapa, hamba mengucap syukur, segala kemuliaan bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Boleh saya lihat tangan orang-orang yang merasa diberkati atas ibadah hari ini, boleh angkat tanganmu. Mewakili Gembala, Pengerja dan juga Jemaat GBI PRJ, kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pastor Ruth Julia. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dan keluarga berlimpah. Baik, kami rindu untuk menyambut apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ. Boleh lambaikan tanganmu. Apakah ada? Ada di sebelah kanan saya, shalom. Dan juga ada di sebelah kiri saya, shalom. Bagi para jiwa baru yang hari ini baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ, boleh silakan mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang terada depan layar. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan scan kris yang tertera depan bangku Bapak Ibu dan juga depan layar. Apabila Bapak Ibu memberikan dengan tunai, boleh angkat tangannya, maka para usher akan bantu Bapak Ibu untuk memberikan amplop. Baik, jika sudah siap, sama-sama saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan doa deklarasi persembahan diikuti dengan doa tutup dan juga doa berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu.
kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Kami akan kami buat hambanya. Terima kasih Yesus Kau telah kirimkan Pastor Ibu Juliet ke tempat ini Tuhan Yesus, Burut Tuhan. Biar ya Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan Yesus melalui firman yang Tuhan Yesus boleh menjadi rema buat kami Tuhan. Berkati untuk pelayanannya Tuhan Yesus, berkati untuk keluarga besarnya Tuhan Yesus, senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di tangan kami Tuhan ada pokok-pokok doa Tuhan dari jemaat-Mu Tuhan Yesus yang membutuhkan doa, yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan Yesus, yang Tuhan yang sudah lulus untuk kuliah, masuk kuliah Tuhan Yesus, Kau juga akan sertakan untuk kuliah, yang memberikan kuliah yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan Yesus, bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak kami Tuhan Yesus dalam studinya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI Perjanjian Kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi saudara berkat, mari katakan amin. Shalom saudara, Alkitab menuliskan bahwa Allah sangat mengasihi manusia yang diciptakannya. Sejak awal Allah menempatkan manusia di taman yang indah, serupa dan segambar dengannya, serta memiliki kehidupan yang sempurna. Namun sayangnya semua itu harus berakhir karena dosa dan ketidaksetiaan manusia. Kabar baiknya, kasih setia Tuhan bagi manusia tidak pernah berubah. Itu sebabnya dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai kasih setia Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, kata kasih setia berasal dari kata hesed yang berarti rahmat, belas kasihan, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kasih setia Tuhan adalah dasar perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Itu sebabnya sekalipun Israel sebagai bangsa pilihannya bersikap tegar tengkuk dan tidak setia, Allah tetap menggenapi rencana keselamatannya melalui bangsa Israel. Ratapan 3 ayat 22-23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Di dalam Perjanjian Lama kita juga mengenal Pondok Daud, tempat di mana tabut perjanjian Allah diletakkan pada zaman Daud. Ketika itu Raja Daud beserta para imam dan orang-orang Lewi menaikkan puji-pujian kepada Tuhan Allah Israel siang dan malam. Dan salah satu nyanyian pujian yang terus dinaikkan adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Melalui pujian dan ungkapan syukur ini, Raja Daud dan para pemuji penyembah mendeklarasikan kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya.
Semua orang Israel maupun bangsa-bangsa lain yang ada di Yerusalem mendengar puji-pujian ini. Kemudian kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan ini mencapai puncaknya melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Selama ribuan tahun, para nabi telah menubuatkan tentang Mesias yang akan datang. Tuhan Yesus menggenapi seluruh nubuatan yang telah disampaikan para nabi dengan sempurna. Misalnya, lahir dari rahim perempuan tanpa intervensi laki-laki, berasal dari keturunan Abraham dan Daud, lahir di kota Bethlehem, dan masih banyak lagi. Tuhan Yesus sendiri lahir ke dunia untuk mati dan disalibkan bagi dosa-dosa umat manusia. Alkitab mencatat bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Seperti Yesus yang memberikan nyawanya bagi kita semua. Ingat, Tuhan Yesus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Karyanya membuktikan kasih setianya yang kekal sampai selama-lamanya. Dan menjelang kelahiran Tuhan Yesus, Maria juga menaikkan puji-pujian. Lukas 1 ayat 50 berkata, "Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia." Kata rahmat dalam ayat tersebut berasal dari kata eleos dalam bahasa Yunani, yang merupakan padanan kata hesed dalam bahasa Ibrani. Jadi, baik Raja Daud dan para pemuji penyembah di dalam pondok Daud dalam Perjanjian Lama maupun Maria dalam Perjanjian Baru sama-sama mendeklarasikan kebaikan dan kasih setia Tuhan yang mereka alami. Sekarang, bagaimana dengan kita, orang percaya yang sudah sedemikian banyak menikmati kebaikan dan kasih setia Tuhan? Bukankah kita ada sampai hari ini oleh karena kebaikan dan kasih setia Tuhan? Biarlah momen Natal tahun ini menjadi pengingat betapa besarnya kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan lupa, kebaikan dan kasih setia Tuhan bukan hanya untuk kita nikmati sendiri. Seharusnya kita mendeklarasikan kebaikan dan kasih setia Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya kepada jiwa-jiwa. Sehingga everyone juga dapat mendengar dan merasakan kasih setia Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara semua. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.